Kehidupan ini adalah panggung besar tempat manusia saling berinteraksi dengan cara yang penuh warna. Tidak jarang, kata-kata atau tindakan orang lain, baik yang disengaja maupun tidak, menyentuh sisi rapuh hati kita. Perasaan tersinggung pun muncul, menyusup ke dalam pikiran seperti api kecil yang perlahan membakar kedamaian jiwa. Di saat seperti ini, dunia terasa tidak adil, dan beban emosional menutup pintu kebahagiaan. Ketika rasa tersinggung menguasai, hati menjadi gelisah, pikiran kehilangan kejernihan, dan hubungan dengan orang lain ikut terguncang. Kita mungkin merespons dengan kemarahan, menjauh, atau menyimpan luka dalam diam. Namun, semua reaksi itu seringkali hanya memperpanjang penderitaan. Rasa sakit yang dirasakan semakin mendalam, meninggalkan jejak yang sulit dihapus, baik bagi diri sendiri maupun bagi hubungan yang terjalin. Dalam ajaran Buddha, terdapat jalan menuju kebebasan dari belenggu rasa tersinggung ini. Buddha mengajarkan kita untuk melihat setiap pengalaman, termasuk yang menyakitkan, sebagai guru kehidupan. Dengan memahami penyebab dari emosi kita, belajar berempati, dan melepaskan keterikatan pada ego, kita bisa menemukan ketenangan sejati. Hidup pun menjadi lebih ringan, penuh kedamaian, dan jauh dari bayang-bayang luka yang diciptakan oleh rasa tersinggung. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat bermakna ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 1. Memahami sumber masalah. Salah satu ajaran Buddha yang mendalam adalah pemahaman tentang keakuan atau ego, yang seringkali menjadi sumber utama ketidaksenangan dalam hidup kita. Ego membuat kita merasa bahwa kita harus selalu diperlakukan dengan cara tertentu, bahwa kita berhak atas penghormatan dan pengakuan dari orang lain. Ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, entah karena kritik, pengabaian, atau perlakuan yang tidak sesuai, ego kita terluka. Pada saat itulah, perasaan kesal, marah, atau kecewa muncul dengan begitu kuat, seolah-olah dunia telah berbalik melawan kita. Padahal, dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa rasa tersinggung sejatinya adalah reaksi dari keinginan kita yang tidak terpenuhi. Keinginan untuk diakui, dihargai, dan diperlakukan dengan hormat adalah bagian dari tanha atau keinginan yang berlebihan, yang menjadi akar penderitaan dalam kehidupan kita. Selama kita terikat pada keinginan-keinginan ini, kita tidak akan pernah merasa puas, karena selalu ada harapan yang belum terpenuhi. Selalu ada penghargaan yang kita anggap layak untuk diterima. Buddha mengajarkan kita untuk mengenali bahwa kesinggungan muncul ketika kita terlalu terikat pada keinginan-keinginan tersebut. Dengan memahami ini, kita bisa mulai melihat kesinggungan bukan sebagai serangan terhadap diri kita, tetapi sebagai sebuah cermin yang memperlihatkan betapa kuatnya keinginan dan ego yang kita pelihara. Setiap kali kita merasa tersinggung, itu adalah kesempatan untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri. Apakah saya terlalu terikat pada harapan saya? Apakah rasa sakit ini datang dari keinginan saya yang belum terpenuhi? Ketika kita mulai melatih diri untuk melepaskan keinginan-keinginan ini, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Dengan melepaskan harapan akan penghormatan atau pengakuan dari orang lain, kita memberi ruang bagi kedamaian dan kebijaksanaan untuk tumbuh. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan menerima segala sesuatu apa adanya. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang, tidak terikat pada kesinggungan, dan lebih mampu menghadapi dunia dengan ketenangan. 2. Menerapkan empati dan welas asih. Seringkali, ketika seseorang berkata atau bertindak dengan cara yang menyakitkan, kita merasa terluka dan marah. Namun, ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri orang tersebut, dan mencari tahu apa yang mungkin mendorong mereka berbuat demikian. Perilaku yang menyakitkan seringkali bukanlah cerminan dari niat buruk terhadap kita, tetapi lebih pada ekspresi dari penderitaan atau ketidakbahagiaan yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Dengan memahami bahwa orang lain juga membawa beban dan tantangan, kita mulai membuka ruang untuk lebih empati. Buddha mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak hanya melihat perilaku orang lain dari perspektif kita sendiri,
tetapi juga berusaha melihat dunia melalui mata mereka. Ini adalah welas asih atau karuna, yaitu kemampuan untuk merasakan kesulitan orang lain dan mencoba untuk memahami kondisi mereka. Ketika kita melihat perilaku menyakitkan sebagai akibat dari penderitaan, kita akan lebih mudah untuk tidak langsung terjerat dalam reaksi emosional, tetapi memilih untuk merespons dengan lebih bijaksana dan penuh pengertian. Sebagai contoh, ketika seseorang mengkritik kita dengan keras, alih-alih langsung merasa sakit hati atau marah, cobalah bertanya pada diri sendiri. Apakah orang ini sedang frustrasi? Apakah ada yang lebih dalam di balik kata-katanya? Dengan bertanya demikian, kita mulai melatih diri untuk tidak terjebak dalam reaksi impulsif. Kita memberi ruang untuk berpikir lebih jernih, melihat bahwa kritik tersebut mungkin lebih berkaitan dengan perasaan atau situasi mereka daripada dengan kekurangan kita. Melalui pemahaman ini, kita bisa memilih untuk merespons dengan lebih tenang dan tidak terbawa perasaan. Dengan berempati, kita tidak hanya menjaga agar hati kita tetap damai, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sempat terganggu. Ketika kita dapat melihat orang lain dengan mata kasih sayang dan pemahaman, hubungan yang tercipta pun lebih tulus dan penuh makna. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa cinta dan welas asih bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, bahkan ketika mereka menyakiti kita. Inilah jalan menuju kedamaian batin yang sejati tentang menerima dan memahami, bukan menilai dan menghukum. 3. Menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri, atau mindfulness, adalah salah satu ajaran utama dalam tradisi Buddha yang dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih damai dan bijaksana. Mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Menyadari pikiran, perasaan, dan perasaan tubuh kita tanpa penilaian. Ini bukan hanya tentang menjadi sadar pada apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi juga tentang mengenali dan memahami reaksi internal yang muncul dalam diri kita. Dengan melatih kesadaran diri, kita bisa melihat setiap emosi yang timbul, termasuk rasa tersinggung, tanpa langsung terjerat di dalamnya. Ketika kita merasa tersinggung, seringkali reaksi pertama kita adalah marah atau merasa terhina. Namun, dengan melatih mindfulness, kita diajarkan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ambil napas dalam-dalam, dan biarkan diri kita merasakan sepenuhnya perasaan tersebut tanpa terburu-buru menghakimi atau merespons. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengamati apa yang sedang terjadi dalam diri kita, seperti kita sedang mengamati awan yang lewat di langit, tanpa terikat atau terpengaruh oleh awan tersebut. Setelah kita menyadari perasaan tersebut, pertanyaan yang dapat kita ajukan pada diri sendiri adalah, mengapa saya merasa seperti ini? Apakah ini benar-benar penting? Dalam kesunyian refleksi ini, kita dapat mulai menggali akar dari perasaan tersinggung kita. Apakah itu karena ego yang terluka? Apakah itu karena harapan yang tidak terpenuhi? Dengan kesadaran ini, kita mulai memahami bahwa banyak dari reaksi kita bersifat sementara dan tidak selalu berakar pada kenyataan. Kita bisa memilih untuk melepaskan emosi tersebut daripada membiarkannya menguasai kita. Dengan melatih mindfulness, kita dapat mengubah pola reaksi otomatis yang seringkali memperburuk keadaan menjadi respons yang lebih bijak dan penuh pemahaman. Alih-alih membiarkan diri kita terperangkap dalam kekesalan atau rasa sakit, kita belajar untuk merespons dengan ketenangan dan kedamaian. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa kedamaian batin datang ketika kita mampu mengendalikan reaksi kita, bukan membiarkan emosi mengendalikan diri kita. Inilah kekuatan dari kesadaran diri, latihan tentang menjadi sadar, dan bijaksana dalam setiap langkah hidup kita. 4. Memahami kebenaran tanpa diri. Dalam ajaran Buddha, salah satu konsep yang sangat mendalam adalah anatta, yang mengajarkan kita bahwa tidak ada diri yang tetap atau kekal dalam diri kita. Apa yang kita sebut sebagai diri, sebenarnya hanyalah kumpulan dari pikiran, perasaan, dan persepsi yang terus berubah seiring waktu. Kita seringkali merasa bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh, namun kenyataannya, kita terdiri dari banyak elemen yang dinamis.
Ini adalah sebuah pengingkaran terhadap gagasan bahwa kita memiliki inti yang tetap tentang sebuah diri, yang bisa terluka atau dihina oleh orang lain. Ketika kita mulai memahami bahwa diri adalah ilusi, sebuah konstruksi sementara yang terus berubah, kita menyadari bahwa kritik atau penghinaan dari orang lain tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar melukai kita. Kata-kata mereka hanya sebatas suara yang lewat, tidak lebih dari itu. Apa yang mereka katakan atau lakukan tidak lagi bisa memengaruhi inti diri kita, karena kita tidak lagi menganggap diri kita sebagai sesuatu yang harus dilindungi atau dipertahankan. Kita mulai melihat bahwa tidak ada sesuatu yang melekat pada diri kita yang bisa dihancurkan atau direndahkan oleh orang lain. Proses ini memberi kita kebebasan yang luar biasa. Dengan memahami anatta, kita melepaskan ketergantungan pada penghargaan dan pengakuan dari luar. Kita tidak lagi merasa terancam oleh pandangan negatif orang lain, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari luar, termasuk pujian atau kritik, hanyalah fenomena sementara. Kita tidak perlu terjebak dalam perasaan terluka, karena kita tahu bahwa inti dari siapa kita tidak tergantung pada pendapat orang lain. Ajaran tentang anatta mengingatkan kita untuk tidak terlalu mengidentifikasi diri kita dengan perasaan atau pikiran yang kita alami, karena semua itu datang dan pergi. Dengan menyadari bahwa tidak ada diri yang tetap, kita dapat melepaskan beban yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Kritik atau penghinaan menjadi kurang berarti, karena kita memahami bahwa diri yang mereka serang bukanlah siapa kita sesungguhnya. Kita hanya bisa menemukan kedamaian batin yang sejati ketika kita melepaskan identitas palsu yang kita pegang dan menyadari bahwa kita lebih besar dari sekadar pikiran atau perasaan kita. Lima, melatih keseimbangan batin. UPK, yang berarti keseimbangan batin, adalah salah satu dari 4 kebajikan luhur dalam agama Buddha yang dikenal dengan istilah Brahma Wihara. Keseimbangan batin bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli terhadap orang lain, tetapi lebih kepada menjaga ketenangan dalam diri, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ketika kita mengembangkan keseimbangan batin, kita belajar untuk tidak terombang-ambing oleh gelombang pujian atau celaan yang datang dari luar. Sebaliknya, kita mampu tetap teguh di tengah arus kehidupan yang penuh ketidakpastian. Melatih keseimbangan batin adalah tentang membangun ketenangan dalam diri yang tidak tergantung pada apa yang orang lain katakan atau lakukan. Hidup seringkali membawa situasi di mana kita dipuji dan disanjung, tetapi juga tak jarang kita dicela dan dihina. Tanpa keseimbangan batin, kita bisa menjadi sangat bergantung pada pujian atau sangat terluka oleh kritik. Namun, melalui latihan UPK, kita dapat belajar untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan berbagai pandangan dan perasaan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Sikap ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua orang akan setuju atau menghargai kita, dan itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Setiap orang membawa pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda, dan itu tidak membuat kita kurang berharga. Keseimbangan batin mengajak kita untuk melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal, memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari penilaian atau pengakuan orang lain. Dengan demikian, kita belajar untuk tidak tergantung pada pujian atau merasa hancur karena celaan. Dengan mengembangkan keseimbangan batin, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan dan damai, tanpa terbebani oleh ekspektasi atau opini orang lain. Kita menjadi lebih kuat dan lebih stabil, mampu menghadapi kehidupan dengan ketenangan hati, apapun yang datang. Ajaran Buddha mengajarkan kita bahwa keseimbangan batin bukanlah tentang menghindari perasaan atau situasi yang tidak nyaman, tetapi tentang menghadapi semuanya dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Inilah jalan menuju kebebasan batin, ajaran tentang tidak terikat pada dunia luar, tetapi teguh dalam kedamaian yang datang dari dalam diri. Enam, berlatih melepaskan. Dalam ajaran Buddha, latihan melepaskan adalah salah satu kunci penting untuk mencapai kedamaian batin. Melepaskan bukan berarti kita menyerah atau menjadi pasif terhadap kehidupan,
tetapi lebih kepada kemampuan untuk membiarkan segala sesuatu mengalir tanpa harus berpegang teguh pada keinginan atau penolakan. Ketika kita mempraktikkan pelepasan, kita mulai memahami bahwa tidak ada yang harus kita pertahankan atau kontrol secara berlebihan, karena segala sesuatu di dunia ini datang dan pergi dengan sendirinya. Melepaskan memberi kita kebebasan untuk hidup dengan lebih ringan, tanpa beban yang kita ciptakan sendiri. Salah satu cara terbaik untuk berlatih melepaskan adalah dengan mengingat bahwa segala sesuatu adalah sementara atau anicca. Ketika kita disakiti oleh kata-kata orang atau merasa kecewa, kita bisa mengingat bahwa perasaan tersebut tidak akan bertahan selamanya. Mereka datang dan akan berlalu, seperti awan yang melintas di langit. Dengan menyadari bahwa perasaan atau situasi negatif adalah bagian dari aliran kehidupan yang terus berubah, kita tidak perlu merasa terperangkap di dalamnya. Ini adalah cara kita untuk mengurangi penderitaan yang kita ciptakan dengan keterikatan pada perasaan atau keadaan tertentu. Pelepasan juga berarti melepaskan keinginan untuk selalu dihargai atau dipuji. Banyak dari kita merasa kesulitan untuk tidak tergantung pada validasi orang lain, dan kita seringkali merasa terluka ketika itu tidak diberikan. Namun, ketika kita berlatih untuk melepaskan keinginan ini, kita menemukan kebebasan yang sejati. Kita tidak lagi merasa tergantung pada pengakuan eksternal, tetapi lebih pada penerimaan dan rasa cukup dengan diri kita sendiri. Kebebasan ini memberikan ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh pendapat atau perilaku orang lain. Melalui latihan melepaskan, kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada apa yang terjadi di luar diri kita, dan dengan demikian kita menjadi lebih damai. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa dalam melepaskan, kita justru menemukan kedamaian yang lebih dalam. Kita tidak lagi berjuang untuk mempertahankan atau mengubah keadaan, tetapi kita belajar untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Dengan cara ini, kita menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang dan bebas, membiarkan hidup mengalir dengan segala dinamikanya tanpa rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan. Inilah kekuatan dari melepaskan, sebuah cara sederhana untuk menemukan kedamaian sejati. Tujuh, praktik meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih adalah salah satu praktik yang paling kuat dalam ajaran Buddha, yang berfokus pada penyebaran cinta kasih kepada diri sendiri dan orang lain, termasuk mereka yang mungkin telah menyakiti kita. Dalam meditasi ini, kita mengulang pengharapan luhur penuh kasih seperti, semoga saya bahagia, semoga saya damai, semoga semua makhluk, termasuk mereka yang menyakitiku, juga bahagia dan damai. Dengan melibatkan perasaan cinta kasih dalam setiap mantra, kita tidak hanya menanamkan pikiran positif untuk kebahagiaan kita sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan orang lain, tanpa terkecuali. Ini adalah langkah pertama dalam melepaskan keterikatan kita pada rasa tersinggung, dan membuka hati untuk pengertian yang lebih dalam. Melalui meditasi metta, kita melatih diri untuk melihat bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk mencintai tanpa syarat, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita mendoakan kebahagiaan untuk diri sendiri, kita memberi ruang bagi diri kita untuk menerima kasih sayang dan kedamaian. Namun, yang lebih menantang adalah mendoakan kebahagiaan untuk mereka yang telah menyakiti kita. Ini bukan berarti kita membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih kepada melepaskan beban kebencian dan rasa sakit yang hanya akan merugikan kita. Dengan melatih cinta kasih, kita membebaskan hati kita dari belenggu emosi negatif. Meditasi ini mengajarkan kita untuk melunakkan hati kita yang keras dan mengikis benih-benih kebencian atau kesakitan yang mungkin telah berakar dalam diri kita. Setiap kali kita mengulang energi positif penuh cinta kasih dalam pikiran kita, kita membuka ruang di dalam hati kita untuk menerima perasaan kasih sayang yang lebih besar. Perlahan, kebencian, marah, atau perasaan tersinggung yang kita rasakan mulai memudar, digantikan dengan rasa damai dan penerimaan. Dengan latihan ini, kita tidak hanya membersihkan diri kita dari emosi negatif, tetapi juga mempererat hubungan kita dengan orang lain, bahkan mereka yang sulit untuk kita maafkan. Proses ini memang tidak mudah,
Karena cinta kasih terhadap orang yang telah menyakiti kita adalah tantangan terbesar. Namun, melalui praktik yang konsisten, kita mulai melihat mereka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai makhluk yang juga menderita, yang mungkin melakukan kesalahan karena ketidaktahuan atau penderitaan mereka sendiri. Saat kita melibatkan diri dalam meditasi meta, kita belajar untuk melihat orang lain dengan mata kasih, bukan dengan mata kebencian. Ini adalah transformasi yang mengarah pada kedamaian batin yang lebih dalam dan kebebasan dari beban emosi yang selama ini mengekang kita. Dengan melatih meditasi meta, kita membuka pintu untuk kedamaian yang sejati, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia sekitar kita. Ketika kita bisa mencintai tanpa syarat, bahkan mereka yang telah menyakiti kita mengalami kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran kebencian dan penderitaan, tetapi berfokus pada cinta dan kasih yang mampu menyembuhkan. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa cinta kasih adalah jalan menuju kebahagiaan yang abadi, dan melalui meditasi meta, kita dapat menumbuhkan cinta kasih yang mampu mengubah dunia, dimulai dari dalam diri kita. Tidak mudah untuk tidak tersinggung, terutama ketika dunia sekitar kita penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun, melalui ajaran Buddha, kita diajak untuk menggali kedalaman diri, memahami asal mula penderitaan, dan menemukan cara untuk meresponsnya dengan bijaksana. Ajaran-ajaran seperti memahami ego, menumbuhkan empati, melatih kesadaran diri, serta memahami konsep anatta, memberi kita kunci untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan damai. Ketika kita melatih diri untuk melepaskan dan menjaga keseimbangan batin, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang mampu menghadapi dunia dengan hati yang lebih lapang. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi dari bagaimana kita merespons dunia dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Setiap langkah kecil dalam praktik ini membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin yang tidak bergantung pada dunia luar, tetapi berasal dari dalam diri kita. Dalam setiap tindakan yang penuh kasih dan pengertian, kita menumbuhkan kebahagiaan yang abadi, sebuah kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh pujian atau hinaan, karena ia sudah menjadi bagian dari siapa kita. Perjalanan menuju kedamaian batin tidak berakhir di sini. Setiap ajaran Buddha membuka pintu untuk memahami lebih dalam tentang diri dan dunia. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, ikuti konten kami berikutnya yang akan mengupas lebih lanjut tentang cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan sejati. Semoga langkah kecil yang Anda ambil hari ini menginspirasi perjalanan besar menuju hidup yang lebih tenang, bijaksana, dan penuh cinta kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.